bin Umar Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ala musannif hadal kitab Syekh Abi Hamid Al-Ghazali wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa ila jami'il musannifin al-mukhlasin wa jami'i asatidina wa masyayikhina wa walidina wa ahlina. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji ilal masjidi. Jadi kita akan membacakan bab adab tentang berangkat ke masjid, ya. Jadi yang ringan-ringan aja, adab-adab. Jadi al-adab fawqal ilmi. Adab itu kedudukan atau derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. La ilma liman la adabalah. Maka tidak dikatakan berilmu bagi orang yang tidak beradab. Jadi, seberapa tingginya ilmu seseorang, seberapa hebat ilmunya yang didapat, seberapa luas pengetahuannya, tapi kalau minim adabnya, maka tidak dianggaplah ilmu. Karena hakikatnya ilmu itu kan bil amal, ya. Sedangkan isinya ilmu itu adalah kebaikan-kebaikan. Nah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu tapi kok tidak menunjukkan adab yang baik, maka nabila ilma liman la adabala. Wallahu. Maka kita belajar sedikit adab berangkat ke masjid. Ya, hari-hari kita berangkat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruj ilal masjid aidis shalah aw linahwi talabi ilmin, yaitu berangkat ke masjid baik untuk sholat maupun untuk mencari ilmu, kajian, wirid dan sebagainya, ya. Fa idza faragta min taharatika ayil minal hadatsai fa shalli fi baitika rak'atai subh in kana al-fajru qad tala'a. Adapun adab berangkat menuju masjid, yaitu yang pertama kita usahakan kita bersuci dulu di rumah, ya. Berwudu dulu di rumah, berwudu dulu dari rumah. Karena barang siapa yang berwudu atau bersuci dari rumahnya, kemudian keluar berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, ya, maka tidaklah langkah kakinya, melainkan setiap langkah Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat sebagai pahala. Langkah kedua Allah akan hapuskan satu dosa kesalahannya. Langkah ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan satu derajat baginya. Maka begitu terus, semakin banyak langkah menuju masjid, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang didapat, semakin banyak dosa-dosa yang dihapus, dan semakin tinggi derajat yang diperoleh bagi hamba tadi. Kemudian di waktu subuh, maka sebelum berangkat sholat subuh, kita juga disunahkan untuk sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, ya. Kata Nabi, rak'atal fajri khairum minad dunya wa matiha. Jadi keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar luar biasa. Khairum minad dunya wa matiha. Jadi keutamaannya itu lebih baik kita dapatkan daripada kita mendapatkan dunia beserta isinya. Masya Allah. Jadi mendapatkan taufik hidayah untuk bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Bapak Ibu, maka itu lebih besar pahalanya, lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita
daripada kita mendapatkan dunia beserta isinya. Sehingga memang orang-orang yang mendapatkan taufik untuk sholat fajar ini atau sholat qobliyah subuh ini pilihan ya Bapak Ibu. Mungkin kita semua yang hadir subuh berjamaah ini juga belum tentu semuanya qobliyah ya, ada yang masih ketinggalan. Maka itulah nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian di dalam sholat sunnah qobliyah subuh itu ada kesunahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qara fihi ma suratul kafirun wal ikhlas. Awi qara alam nashrah laka sadrak wa alam taro kai. Faman qara'a fi rak'atayil fajri alam nashrah laka sadrak wa alam taro kaifa kusirat anhu yadu kulli aduwin wa lam yaj'al lahum alaihi sabilun. Di antara kesunahan dalam sholat sunnah fajar yaitu yang pertama membaca suratul kafirun setelah al-fatihah di rakaat yang pertama, dan yang kedua membaca suratul ikhlas. Tuh, yang pertama setelah al-fatihah al-kafirun, rakaat keduanya al-ikhlas. Kemudian sunnah yang kedua kalau nggak baca al-kafirun atau al-ikhlas, maka membaca alam nasroh laka sadrak di rakaat pertama. Yang kedua membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, fadilah orang yang sholat subuh, sholat qobliyah subuh maksudnya, fadilah orang yang sholat qobliyah subuh membaca surat alam nasr dan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kusirat anhu yadu kulli aduwin, maka ditahan darinya tangan-tangan musuh. Maksudnya dilindungi orang itu dari kejahatan musuh. Walam yaj'al lahum alaihi sabilun, dan tidak ada celah bagi musuh untuk mencelakai orang yang sholat sunnah qobliyah subuh membaca alam nasroh dan alam taro. Kemudian di dalam kitab I'anat Talibin, Syekh Abu Bakar Syatoh menjelaskan, man shallahuma bi alam wa alam, ya. Man shallahuma bi alam wa alam lam yusibhu fi dzalikal yaum alam. Kata beliau, barang siapa yang rutin mendawamkan sholat sunnah qobliyah subuh dengan membaca alam nasroh di rakaat yang pertama dan alam taro di rakaat yang kedua, fadilahnya kata Nabi adalah lam yusibhu fi dzalikal yaum alam, maka dia tidak akan tertimpa keburukan pada hari itu. Ya, jadi alam ini maknanya bisa jadi keburukan, apa penyakit, hal-hal yang tidak disenangi. Ya. Jadi seorang yang membaca alam nasroh dan alam taro di waktu sholat qobliyah subuh, fadilah yang pertama yaitu dilindungi dia dari keburukan musuhnya, dan yang kedua dilindungi dia dari segala hal buruk yang akan menimpanya di hari itu. Ya, semoga Allah memberi kita taufik ya. Alam nasr dan alam taro atau al-kafirun dan al-ikhlas. Al-kafirun dan al-ikhlas ini termasuk surat favorit Nabi. Jadi Nabi selalu membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat ba'diyah maghrib atau sholat sunnah fajar sebelum subuh. Wa hadza sahihun mujarrabun bila syakkin. Jadi keterangan ini kata Al-Imam Al-Ghazali yaitu benar adanya dan mujarrab, ya, tanpa ada keraguan. Hakaza naqalahu Al-Bajirami Al-Ghazali. Begitulah yang dikutip dari Imam Bajirami dari Imam Al-Ghazali. Kadzalika ay ada is-shalah rak'atayil fajri fil bait kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah yang dikerjakan atau yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum berangkat salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat qobliyah subuhnya di rumah.
Karena memang rumahnya Nabi itu dekat masjid, atau bahkan tembok rumahnya itu satu dengan Masjid Nabawi. Ya. Jadi ketika pernah Nabi menyampaikan khutbah, istri beliau Sayyidah Aisyah itu nguping dari tembok apa yang disampaikan. Berarti menunjukkan bahwa memang rumah Nabi itu dekat. Sedangkan kalau kita sekarang rumahnya lumayan, jalan kaki beberapa menit, maka tidak mengapa kalau kita kerjakan di masjid, Bapak ya. Kemudian yusannu ayyafsila baina sunnatil fajri wal faridati bil ittijai ala syiqqihil aiman awil aisar wal yaminu afdalu. Kemudian ada kesunahan juga di antara sholat sunnah subuh sampai qomat untuk sholat subuh berjamaah itu disunahkan untuk ittija. Ittija itu tidur miring, baik itu di sisi kanan atau di sisi kiri. Namun tidur miring di sisi kanan itu afdalu, lebih utama. Walau fil masjidi walau akhroha al fariqah. Jadi juga kita disunahkan ketika selesai qobliyah subuh sambil menunggu qomat subuh berjamaah ya. Bukan tidur ya, tidur ini tidak baring-baring sebelah kanan aja atau sebelah kiri. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa tawajjaha ilal masjid, barulah setelah bersuci dari rumah, berwudu yang sempurna. Kalau sempat juga qobliyah subuh di rumah, kalau nggak sempat ya datang awal ke masjid, maka berangkatlah ke masjid. Ya. Wala tada as-salata fil jamaah, maka janganlah kita sekali-kali meninggalkan sholat berjamaah kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Karena sholat berjamaah di masjid banyak sekali fadilahnya. Di antaranya Imam Ghazali menyebut liqaulihi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala fi ba'dil kutub inna buyuti fi ardi al-masajid. Sesungguhnya kata Allah dalam hadis qudsi, rumah-rumahku yang ada di bumi itu adalah masjid-masjid. Wa inna zuwariyun fiha amaruha. Dan sesungguhnya orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang berjamaah sholat di masjid adalah golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Fatuba li 'abdin tadhuru fi baitihi summa zaroni fi baiti. Maka beruntunglah kata Allah, beruntunglah, berbahagialah bagi seorang hamba yang dia bersuci dari rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid. Fahaqqu 'alal mazuri ayyukrima zairahu. Maka kata Allah, menjadi hakku yang dikunjungi untuk memuliakan orang yang datang kepadaku. Nah, jadi kita yang datang ke masjid ini, Bapak Ibu, adalah tamu-tamu Allah. Masjid ibarat adalah rumah-rumah Allah, sedangkan kita yang datang ke masjid adalah tamu-tamu Allah. Maka kewajiban tuan rumah untuk memuliakan tamu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan banyak kemuliaan, ya, banyak keutamaan, banyak keistimewaan kepada orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, kepada orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah golongan dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada akhirat. Dan orang-orang yang bolak-balik ke masjid ini, kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, maka kamu saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi di antara ciri keimanan seseorang, dia itu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tada as-salata fil jamaah, liqaul sallallahu man shalla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin
la tafutuhu fiha takbiratul ula, takbiratul ihram, kataballahu lahu bara'atani, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Dan disebutkan di antara fadilah dari sholat berjamaah adalah barang siapa yang istiqomah menjaga takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari 40 malam, maka fadilahnya kataballahu lahu bara'atani, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Kelebihannya atau fadilahnya orang yang senantiasa istiqomah menjaga sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, maka Allah akan berikan dia 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, kebebasan dari sifat munafik, dihindarkan, dijauhkan orang yang menjaga takbiratul ula bersama imam dari sifat yang buruk, yaitu sifat munafik. Sifat munafik itu apa aja? Ya. Bila berkata dia dusta, maka Allah akan jauhkan dari sifat dusta, ya, dari orang yang menjaga sholat berjamaah. Dan khianat ketika diberi janji, maka insya Allah seorang yang menjaga sholat berjamaah Allah juga jauhkan dari sifat khianat serta sifat ingkar janji. Diberi amanah dia khianat, diberi ketika berjanji dia ingkari, ketika berkata dia berbohong. Nah, itu ciri-ciri sifat munafik. Nah, orang-orang yang menjaga sholat berjamaah, menjaga takbiratul ula bersama imam, maka Allah akan bebaskan dia dari 3 sifat buruk ini. Dan otomatis ketika seorang terhindar dari sifat-sifat buruk, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Maka dijaga semaksimal mungkin untuk kita bisa sholat berjamaah, ya. Karena baginda Nabi SAW sendiri itu mencontohkan kepada kita untuk sholat 5 waktu itu senantiasa berjamaah di masjid. Jadi tidak ada keterangan bahwasanya Nabi SAW itu sholat 5 waktu di rumah, kecuali atau bahkan dalam keadaan beliau sakit parah yang beliau tidak bisa mengimami, menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya sholat berjamaah. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i sholat berjamaah itu sunnah muakkad atau fardu kifayah. Kemudian la siyama subuh, ya. Jangan kamu tinggalkan sholat berjamaah, lebih-lebih sholat subuh, ya. Lebih-lebih sholat subuh kata Nabi. Fa innal jama'ata fiha afdalu minal jama'ati fil isya wal jama'ah fiha afdalu minha fi sa'iris sholawat. Ya. Karena sholat berjamaah subuh adalah sholat berjamaah yang paling utama dari 5 waktu. Lebih utama daripada sholat isya berjamaah dan lebih utama daripada sholat berjamaah maghrib, zuhur, dan asar. Di antara keutamaan sholat subuh berjamaah, man syahidal isya faka'annama qoma nisfa lailatin, wa man syahidas subuh faka'annama qoma lailatan kullahu. Di antara fadilah keutamaan sholat subuh berjamaah yaitu mendapatkan pahala ibadah semalam suntuk. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sholat sunnah separuh malam, ya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia ibadah sholat sunnah sepanjang malam. Itu kelebihannya, insya Allah. Belum lagi pahala hadir ke masjid dalam keadaan gelap. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan nanti mimbar-mimbar yang bercahaya di mahsyar, di akhirat. Fa sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Dan sholat berjamaah itu
27 derajat lebih utama daripada sholat kita sendirian. Sholat berjamaah 27 derajat daripada kita sholat sendirian. Kalau misalnya satu sholat sendiri maka 27 sholat berjamaah. Itu kalau kelipatannya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau derajat ini lebih dari kelipatan ya. Misalnya derajat satu orang wali kota di Provinsi Kepri, ada Kota Batam misalnya, ada Natuna misalnya, Karimun, Bintan dan sebagainya. Maka beberapa wali kota ini dengan satu gubernur Pak Ansor, mana yang lebih utama? Tentu lebih utama yang sebagai gubernur. Jadi derajat itu seperti itu Bapak. Jadi derajat di bawahnya itu tidak lebih utama daripada derajat di atasnya. Derajat yang di atasnya tidak lebih utama daripada derajat di bawahnya. Sehingga diceritakan bahwasanya ada satu orang ulama besar di kala ibunya meninggal dunia. Ya, jadi seorang ulama suatu hari dapat musibah, ibunya meninggal dunia. Jadi ulama ini hari-hari senantiasa menjaga sholat berjamaah. Hari-hari menjaga sholat berjamaah, namun ketika di hari ibunya wafat, dia tertinggal sholat berjamaah. Akhirnya karena merasa ada yang hilang, ya, karena merasa rugi, ya, kehilangan fadilah 27 derajat ini, ya, maka ulama tersebut pun menggantinya, sholat dengan berlipat kali, ya, sholat dengan berlipat kali. 27 kali, 50 kali ya. Sampai akhirnya kecapean dan tertidur. Nah, di dalam mimpinya dari sebab kecapean mengganti sholat tadi, maka beliau didatangi oleh malaikat dan disampaikan, wahai fulan, ketahuilah bahwasanya sekalipun kamu mengganti satu sholatmu tadi dengan 100 sholat, bahkan 1000 sholat, maka sungguh itu tidak bisa menandingi kamu sholat dengan berjamaah. Jadi begitu besar fadilah sholat berjamaah Bapak Ibu. Kalau memang kita ingin menggapai atau meraih keutamaannya, maka dengan berangkat dari rumah ke masjid kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan fadilah yang begitu besar. Maka fa'in kunta tatasahadu fi misli hadzal ribhi fa'ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita diingatkan, jika kamu menganggap sholat berjamaah itu ringan, jika kamu menganggap sholat jamaah itu kecil, ya, fa'ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi, maka apa fadilah kamu udah belajar ilmu tentang sholat berjamaah. Wa innama samratul ilmi al-amalu bihi, ya. Karena hakikatnya belajar ilmu atau buah dari belajar ilmu itu adalah mengamalkan dari ilmu tersebut. Nah, jadi ketika kita ngaji atau hadir di majelis yang isinya tentang keutamaan terkhusus adalah sholat berjamaah, kemudian kita mengetahui fadilah keutamaannya 27 derajat, langkah kaki kita dihitung ibadah, kemudian dan yang lain sebagainya, namun kita masih menganggap kecil pahala itu, atau tidak kita usahakan untuk menjaga sholat berjamaah di masjid, di azan dikumandangkan, maka fa'ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi, ya. Karena hakikat dari belajar ilmu atau buah dari kita belajar ilmu adalah al-amalu bihi. Sehingga kata pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa ada amal di dalamnya ibarat pohon yang gak berbuah, ya. Jadi kalau misalnya pohonnya pohon besar, ya kan, masih bisa dipakai batangnya. Tapi kalau pohonnya pohon pisang, kalau nggak berbuah, ya,
kurang faedahnya jadi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara adab-adab berangkat ke masjid yaitu faida sa'aita atau faida masyaita ilal masjid famshi ala hayatin wa ta'uddatin wa sakinatin, yaitu berjalan pelan-pelan ya, ala hayatin birikin santai, wa tu'addatin ai ta'anni pelan-pelan dan tenang. Jadi ketika berangkat ke masjid itu kita tidak dianjurkan untuk buru-buru ya. Maka ketika sebelum masuk waktu kita persiapkan diri kita untuk tidak buru-buru. Wala tu'ajil, janganlah kamu buru-buru berangkat ke masjid. Sehingga kalau sahabat-sahabat dulu diceritakan ketika berangkat ke masjid itu mereka betul-betul menjaga atau bahkan memperpendek langkah-langkah kaki ya kan? Kenapa demikian? Supaya dapat pahalanya lebih banyak. Jadi langkah kakinya diperpendek. Jadi berjalan ke masjid dengan tidak buru-buru, namun dengan tenang, dengan santai. Wa qul fi thoriqika, dan di perjalanan dianjurkan untuk membaca doa Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan permohonan orang-orang yang memohon. Wa bihaqqir raghibin, dan dengan permohonan orang yang cinta kepadamu. Wa bihaqqi mamasya, dan permohonan orang-orang yang berjalan menujumu. Fa inni lam akhruj asyarra, ya Allah, sesungguhnya aku tidak berangkat dari rumah menuju masjid untuk berbuat keburukan, wala riya'an, dan tidak untuk riya ya Allah, wala sum'atan, dan tidak untuk sum'ah ya Allah, bal kharajtu ittiqa'a suhtika, namun berangkatku ini dari rumah ke masjid karena ittiqa'a suhtika, takut kepada murkamu, ittinabi ghadbika, menjauhi dari marahmu, wabtiqa'a mardotika, dan berangkatku ke masjid ya Allah yaitu semata-mata ibtiqa'a mardotika, mengharapkan keridhoanmu. Fa'as'aluka antun kizani minan nari wa antaghfirli zunubi. Ya Allah, semoga dengan sebab berangkatku ke masjid ini Engkau menjauhkanku dari azab neraka dan Engkau mengampuni dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan Engkau. Wa fi kitab Ibnu Hajar bi dzalika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Ya, demikian Bapak Ibu, di antara daripada adab-adab berangkat masjid, yaitu yang pertama kita usahakan untuk bisa bersuci atau berwudu yang sempurna dari rumah. Kemudian sebelum berangkat subuh kita disunahkan untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Diusahakan untuk menjaga sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian terlebih lagi di sholat sunnah qobliyah subuh kita membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas atau Alam Nasroh dan Alam Taro. Kemudian di antara jeda antara qobliyah subuh dan sholat subuh berjamaah, maka kita disunahkan untuk ittija, tidur miring, baik di sisi kanan atau di sisi kiri. Kemudian musannif mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah, terlebih-lebih adalah sholat subuh berjamaah, karena begitu banyak fadilah keistimewaan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang bisa menjaga sholat subuh berjamaah dan sholat berjamaah lainnya. Kemudian di antara adabnya juga yaitu ketika berangkat ke masjid dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, serta membaca doa dan berharap yang baik kepada Allah Subhanahu